Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lilis Anggarwati Astuti, SPP Riau. Saat ini saya merupakan staf pengajar, dosen profesi, program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa program kerja saya yang menjadi rancangan aktualisasi saya. Mana isu yang saya angkat saat ini adalah tidak jauh-jauh di tengah pandemi COVID-19, yaitu sistem pembelajaran untuk mahasiswa profesi kita. Ya, seperti kita ketahui, sejak pandemi COVID-19 ini dimulai sejak akhir Februari, ya, kemudian memuncak lagi di awal Maret hingga saat ini. Dan seperti kita ketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginstruksikan bahwa semua pembelajaran itu dilakukan via daring, ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah untuk mahasiswa profesi kita. Mereka ini adalah calon-calon dokter gigi yang dimana dia harus memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan tindakan perawatan langsung ketemu bersama pasien. Nah, di sini kita tidak bisa menunggu lama. Kapan pandemi ini berakhir? Ini sudah berada di akhir November. Kata pandemi COVID ini melangkah ke tahun 2021, apa kabar dengan mahasiswa kita, mahasiswa profesi kita, ya? Mereka dokter gigi muda yang tentunya menunggu program studi kedokteran gigi Universitas Mula Warman ini bisa menyelesaikan, bisa mencarikan solusi-solusi sehingga dia tidak memiliki stagnan lagi dalam proses pendidikannya. Oleh karena itu, saya menawarkan 4 rancangan kegiatan, tetapi pada saat aktualisasinya, saya menambahkan 2 rancangan kegiatan yang keseluruhannya itu mencakup tentang sistem pembelajaran jarak jauh untuk mahasiswa profesi atau dokter gigi muda PSKG FK Unmul. Apakah itu rancangan-rancangan yang telah saya lakukan? Mari kita simak. Yang dipantau kami masih belum mengerti dengan jelas gitu, Dok. Apa saja yang bisa dilakukan dipantau di RSGM seperti itu, Dok? Oke. Terus yang saya mau sharing ke kalian, makanya saya harus tahu masalahnya apa. Karena di sini saya mau tetap menjalankan koas untuk bagian perio, tetapi kita by daring. Angkatan 1, 2, 3 kita daring, tetap daring. Mau siapkan model pantom sendiri, jadi kalau saya kita buat aja yang bisa kalian siapkan di rumah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lilis Anggarwati Astuti, SPP Riau. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar untuk mahasiswa profesi program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran melukai atau membentuk pembuluh darah. Tapi kita sudah tepat
kami sih dari prodi profesi kedokteran gigi Unmul adalah semoga sharing session ini dan pagi hari ini bisa berbagi mungkin tips dan trik bagaimana sih sebenarnya apalagi sistem sekarang ya yang selama COVID ini kita mesti jarak jauh, mesti daring, supaya esensi artinya kompetensi dari mahasiswa itu tidak hilang. Pada kesempatan ini saya sharing-sharing mengenai bagaimana pendidikan tahap profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi pada masa pandemi COVID-19. Ya, jadi pembelajaran daring ini, maksudnya pada masa pandemi ini sebagian besar perkuliahan dialihkan dengan metode daring. Jadi harapan saya adalah buat adik-adik semua menjadi motivasi buat kalian. Mungkin jangan melihat misalkan dokter ini siapa ya, dokter ini siapa ya, tapi gali sebanyak-banyaknya potensi mereka sehingga menjadi trigger cambuk buat kalian untuk segera menyelesaikan studinya tepat waktu, terutama yang sementara koas sekarang. Saya sebenarnya mau sharing awalnya dari hasil penelitian Riskesdas. Jadi tahun 2018 Kementerian Kesehatan itu bekerja sama dengan dinamis, update selalu ada. Jadi perkembangan ilmu-ilmu juga memang harus terus terupdate. Kalau saya sekarang karena saya sudah banyak berkecimpung di manajemennya untuk kegiatan klinis kompetensi perio, sebagian yang saya lakukan hanya bersifat on call, kecuali untuk praktek sendiri. Banyak bersifat cepat, segera harus dilakukan dan nggak pakai lama. Jadi itu kalian memang harus kuasai dasarnya. Untuk di Malinau sendiri, perawatan periodontal yang emergency ini yang sering dilakukan itu penanganan dengan akses ya. Dalam jaringan ya. Kemudian SK Rektor juga akhirnya dengan adanya surat edaran Mendikbud itu ada SK Rektor Universitas Yarsi bahwa pelaksanaan pendidikan kedokteran gigi di FKG Yarsi itu sangat menjadi perhatian adalah mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kelompok MTTW, mahasiswa tidak tepat waktu. Kan itu sebetulnya yang menjadi concern kita gitu ya. Nah, kalau di Unjani sendiri gambaran penata laksanaan di bidang perio, beberapa kasus yang telah dilakukan selama pandemi ini, dan bagaimana penata laksanaannya di tempat praktek untuk disinfeksi pasien dan untuk dirinya sendiri. Di sini saya lihat dok sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, di kolom Q&A. Saya bacakan ya dok ya. Yang pertama. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Siti. Saya ingin bertanya, apakah chamfer box atau aerosol box itu yang terbuat dari pipa dan plastik yang ala-ala yang kita bisa bikin sendiri efektif untuk mencegah dokter gigi terpapar langsung dok terhadap aerosol pada saat perawatan scaling? Terima kasih. Jadi yang dibuat sendiri ini dok, manual. Oke, Dokter Sri, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya efektif apa tidak, kan berarti kan kita harus melakukan evaluasi secara penelitian. Ya. Tapi pengalaman saya, dan tadi udah saya kutip di jurnal itu juga disebutkan bahwa belum tentu efektif, tapi bagaimana usaha kita membentengi diri kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Gigi Hasanuddin Tahir menyampaikan testimoni terhadap Saudari Lilis Anggarwati Astuti, Dr. Gigi, spesialis perio. Saya mengenal Dr. Lilis sejak 2007, sejak masuk di Fakultas Kedokteran Gigi. Lilis ini punya potensi, punya motivasi, inovasi yang sangat
cemerlang dan excellent. Saya pikir dengan masuknya jadi ASN bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih dan salam kenal kepada dua pembicara, Dr. Hernawan dan Dr. Agus yang berkenan mengisi acara hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Lilis yang menginisiasi acara ini, agar nanti ke depannya kegiatan pembelajaran kita lebih baik dan lebih efektif. Dan terima kasih Dr. Lilis yang memang salah satu program kerja dari Dr. Lilis adalah untuk sebagai syarat ya Laskar CPNS-nya untuk mengadakan acara ini yang bermanfaat bagi fakultas, khususnya program studi dokter, di mana secara umum mungkin seluruh Indonesia punya masalah yang sama, tapi mungkin kalau universitas lain mungkin sudah lebih langkah dari kami menerapkan metode-metode yang cukup baik untuk dilaksanakan di program prodi profesi dokter ini. Assalamualaikum, saya Devi dari Koas Gigi Unmul. Terima kasih kepada Dr. Gigi Lilis Anggarwati Astuti, spesialis perio, atas video-videonya yang luar biasa di channel YouTube-nya, seperti cara pemakaian APD, kemudian proses kuretase dan proses printing yang sangat membantu dan menyempurnakan ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Saya Loli, saya mahasiswi profesi kedokteran gigi dari Universitas Muhammad Warman. Menurut saya, video yang telah disampaikan tadi itu sangat edukatif dan sangat detail sekali, sehingga dapat memudahkan kami memahami lagi tentang tahapan-tahapan yang akan kami aplikasikan langsung kepada pasien nanti. Karena pada saat ini hanya dapat dilakukan sistem daring, dengan adanya video tersebut membantu kami dapat mempelajari lebih jauh lagi. Videonya bagus dan keren, jadi membantu kita dalam belajar di masa pandemi ini. Thank you. Nah, itulah tadi cuplikan dari pelaksanaan aktualisasi saya, yang awalnya perencanaannya ada 4, tetapi alhamdulillah pada saat aktualisasinya saya telah melaksanakan 6 kegiatan yang bermanfaat untuk PSKG kedokteran gigi Unmul dan terkhusus untuk profesi kedokteran gigi, untuk dokter gigi muda kita ya. Dan saya harap apa yang telah saya lakukan selama masa habituasi, meskipun saya hanya melakukan dari rumah via daring, semoga itu tersalurkan ilmunya, beramal jariah untuk adik-adik semua dokter gigi muda kita, dan bermanfaat untuk ke depan ilmunya, praktiknya, dan bisa diaplikasikan untuk ke depan ke pasien-pasiennya, dan bisa melewati ujian kompetensi menjadi seorang dokter gigi dan bisa lulus one shot. Itu harapan saya ke depan, dan semoga aktualisasi saya ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi selama masa pandemi COVID masih bisa dilakukan, dan target saya adalah untuk akhir tahun ini dokter gigi muda yang di bagian periodonsia itu sudah lulus untuk departemen periodonsia. Kurang lebih mohon dimaafkan, semoga banyak manfaatnya. Adapun kekurangannya itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada mentor dan coach saya yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, dan bimbingan, terutama semangat ya, yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan dan memberikan masukan kepada saya, ke Ibu Ika, Coach Ika, dan kepada mentor saya Dr. Gigi Ferry Afrizal MKes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.